Om Swastiastu, welcome to my channel in Bala Bali Channel. Rajang Semeton Bali khususnya pada subscriber dari Bala Bali Channel, yang dimana sebentar lagi kita akan menginjak Sasih Kesange. Nah, yang dimana dalam Sasih Kesange ini tentunya kita sebagai umat Hindu yang ada di Bali khususnya itu sudah biasa dengan yang namanya Hari Raya Nyepi. Nah, jadinya teman-teman pasti sudah tahu apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Berkaitan dengan Nyepi, pastilah ada kaitannya, yaitu yang pertama adalah pastinya yang paling penting adalah pembelisan atau mekies, yang kedua ada ngerupuk. Nah, jadi yang kita khusus omongin adalah ngerupuknya. Tentunya pada waktu ini kita pasti bertanya, apakah ngerupuk itu pada Hari Raya Nyepi sekarang ini diadakan atau tidak malam pengerupukannya. Nah, ini pun juga sudah dijawab oleh pemerintah dan sudah diberikan surat edaran, yaitu baik dari pemerintah Provinsi Bali, begitu juga dari MDA. Nah, dan khususnya di Kota Denpasar pun juga sudah dikeluarkan surat edarannya, gitu. Nah, jadi saya nggak akan jelaskan terlalu banyak ya tentang isi dari SE-nya. Saya akan jelaskan garis bawahnya saja. Jadi intinya sekali adalah di SE itu sendiri berisi yang pertama itu satu banjar harus membuat satu ogoh-ogoh, atau satu SE Tirke cuman boleh membuat satu ogoh-ogoh. Nah, terus yang kedua di SE itu sendiri berisikan adalah tidak boleh mengarak ogoh-ogoh itu keluar dari Banjar, itu hanya boleh di wilayah Banjar adatnya, hanya itu aja. Nah, terus yang ketiga kalau tidak salah jamnya dibatasi, jam malamnya itu dibatasi ya, kalau nggak salah saya baca. Dan yang terpenting adalah dan perlu kita waspadai juga adalah pemerintah masih juga mengisikan rambu-rambu di sana, yaitu apabila nanti itu ada surat edaran dari di atas, maksud saya karena ini kita pemerintahnya itu ada pemerintah daerah, jadi pentingnya ada atasannya yaitu di pemerintahan pusat. Nah, maka dari itu jika ada suatu himbauan atau aturan yang baru, nah itu pasti di daerah akan mengikuti juga. Nah, seperti itu. Nah, itulah kurang lebih isi dari surat edarannya dalam urusannya malam pengerupukan itu sendiri atau yang berkaitan dengan ogoh-ogohnya. Nah, sekarang karena seperti itu isi surat edarannya, jadi bagaimana cara kita sebagai pelakunya untuk melaksanakan pengerupukan ini? Karena penting bagi kita bersama-sama untuk menjaga semuanya, menaati aturan penting, menjaga agar COVID ini tidak naik lagi penting. Yang paling penting juga menjaga kebudayaan kita, karena ogoh-ogoh itu termasuk adalah bagian dari kebudayaan kita sebagai umat Hindu dan sebagai orang Bali tentunya. Nah, gitu. Karena kalau memang ada orang sih yang membilang bahwa ogoh-ogoh itu tidak ada kaitannya dengan Hari Raya Nyepi atau dengan agama gitu. Namun saya selaku pribadi ya, betul menurut saya ogoh-ogoh itu adalah sangat berkaitan, karena kan ada juga mogobog seperti itu, dan itu tuh sebagai akar budaya, itu tuh adalah sebuah kebudayaan, sehingga ya penting juga untuk kita jaga kelestariannya. Karena jika tidak ada ogoh-ogoh itu juga tidak akan bisa menarik pariwisatawan dan sebagainya. Jadi Bali ini tersohor bukan juga karena agama saja, tapi terkenal karena adat dan kebudayaannya gitu, kalau menurut saya sendiri. Nah, maka dari itu, karena itu penting semuanya, jadi saya akan memberikan sedikit tips atau beberapa hal yang akan saya buat tentunya di Desa Kesiman Petilan. Nah, karena kebetulan sendiri saya adalah ketua LPR-nya dan menjadi Yowana juga di desa kami, di Desa Kesiman, dan di kecamatan juga saya ditunjuk menjadi Yowana. Nah, saya akan coba memformulasikan bagaimana cara kita untuk melaksanakan pengaraan ogoh-ogoh niki dengan surat edaran yang ada gitu.
Nah, yang pertama adalah tentunya di masa pandemi sekarang ini kita terbatas dengan anggaran. Nah, jadi penting kita pikirkan bersama bagaimana cara kita untuk meminimalisir pembiayaan dari pembuatan ogoh-ogoh itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi perencanaan saya akan membuat kriteria di desa saya sendiri, yaitu membuat ogoh-ogoh yang tidak terlalu besar. Misalkan maksimal dari atas sana nih ke tingginya mungkin maksimal 3 meter atau 2,5 meter atau sampai 3 meter lah. Itu maksimal. Mengapa gitu? Nah, karena yang pertama adalah di kriteria sudah di surat edaran sudah berisi nih bahwa kita hanya boleh mengarak ogoh-ogoh di wewidangan Banjar. Nah, sehingga jika ogoh-ogoh kita sudah tidak terlalu besar, itu lebih memudahkan kita untuk mengaraknya. Yang kedua, dengan ogoh-ogoh yang tidak terlalu besar, pasti akan dapat menekan pembiayaan pembuatannya. Misalnya nih, kalau ogoh-ogoh kita dulu sampai 5-6 meter, itu menghabiskan besi saja sebagai rangkanya sudah banyak banget. Tapi jika hanya membuat 2,5-3 meter, ya dapat meminimalisir lah dari penganggaran itu. Nah, dan yang ketiga, pembelian siset ataupun dan lain sebagainya ya. Seenggaknya dengan mengecilnya ogoh-ogoh pasti juga akan memperkecil pembiayaannya. Itu yang kedua. Nah, dan yang ketiga, yang terpenting juga selain satu untuk mempermudah, yang kedua menekan pembiayaan, yang ketiga tentunya kita bisa meminimalisir orang untuk mengusungnya. Artinya tukang tegennya nih bisa lebih sedikit lagi karena ogoh-ogoh tidak terlalu besar seperti itu. Atau mungkin kita bisa berikan kesempatan kepada anak-anak atau yang lebih muda lah untuk mulai mengarak ogoh-ogoh itu sendiri, sehingga yang lebih dewasa mungkin bisa menabuh dan sebagainya. Itu juga seenggak-enggaknya meminimalisir dari kerumunan itu sendiri. Ya, walaupun pasti berkerumun dong, tapi seenggaknya dapat meminimalisir lah. Nah, itu. Jadi yang pertama itu adalah untuk atau membatasi tinggi ogoh-ogoh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rencananya adalah membuat lomba. Kenapa harus dibuatkan lomba? Karena bagaimanapun juga orang yang namanya berkarya seni harus diberikan apresiasi, baik itu dari pemerintahan atau dari masyarakat atau dari instansi manapun. Itu harus diberikan apresiasi. Nah, seenggaknya generasi muda kita ini lagi berkarya, kita berikan apresiasi. Nah, karena saya sendiri di desa adat Jero Bendesa juga sangat mendukung, di desa dinas Bapak Perbekel juga sangat mendukung dalam hal ini ya tentunya. Jadi sangat mudah sekali untuk memohonkan apresiasi dari pemerintahan terbawah dari suatu wilayah seperti itu. Nah, karena seperti itu saya membuatkan lomba. Lombanya itu seperti apa? Yang pertama itu ada lomba virtual. Lomba virtual itu adalah lomba pembuatan video sampai ogoh-ogoh jadi. Yang kedua ada lomba foto ogoh-ogoh dengan bebas untuk mengedit sedemikian rupa. Nah, mungkin begitulah nanti kurang lebih ya. Terus yang ketiga akan ada pengarakan ogoh-ogoh. Jadi karena ini boleh mengaraknya itu hanya di wilayah Banjar, jadi yang harus bergerak siapa? Yang harus bergerak adalah jurinya, bukan pesertanya. Jadi pesertanya kita akan tentukan di dalam satu titik yang ada di Banjarnya, apakah di depan Banjar atau di perempatan yang ada di wilayah Banjarnya. Hanya di sana saja kita nilai dia. Mana yang rapi, mana yang mau membuat pertunjukan yang rapi. Mungkin tidak sewah dulu ya, yaitu ada fragmentarinya, mungkin tidak seperti itu, tapi harus rapi lah seenggaknya. Dan di koreo juga tukang tegaknya seperti itu untuk menambah kreativitas. Nah, jadi yang dinilai itu adalah kerapiannya, koreografinya, tabuhnya mungkin dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita jadikan penilaian. Nah, dan tentunya siapa yang membuat pertunjukan yang tertib, nah mungkin itu juga menjadi suatu aspek juga dari penilaian, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik. Nah, yang kedua, karena yang pertama itu adalah jurinya yang bergerak, jadi tentunya kita yang kedua itu yang paling penting adalah panitianya sigap nggak untuk hal ini. Nah, sehingga kita harus benar-benar menentukan di titik mana Banjar itu bisa melaksanakan ogoh-ogohnya. Nah, jadi ini semuanya keterkaitan dalam artian karena sudah kecil ogoh-ogohnya, tentunya pasti bisa saja di wilayah Banjarnya, atau seenggak-enggaknya kita bisa join lah kepada satu wilayah Banjar yang
memiliki perempatan yang agak besar. Nah, sehingga bisa digabungkan di sana. Mungkin ada Banjar B ini kan bertetangga nih Banjarnya, tapi yang Banjar B nggak punya tempat untuk dilakukan penilaiannya, sehingga kita bisa satukan di satu tempat di mungkin Banjar A yang punya perempatan, mungkin kita bisa gabungkan di sana. Ya, cukuplah 2 Banjar jadi satu gitu. Nah, jadi seenggaknya itu juga meminimalisir. Nah, ini juga enak dan menurut saya sendiri sih ini juga masuk akal sekali. Karena apa? Karena yang namanya ogoh-ogoh sudah pasti berkerumun, itu sudah pasti, nggak mungkin tidak. Namun dengan ada sistem yang seperti ini, juri yang ke banjar-banjarnya masing-masing, seenggaknya itu orang-orang tidak ke banjar orang lain atau tidak ke wilayah-wilayah orang lain. Nah, sehingga dia bisa cukup untuk menonton di wilayah banjarnya saja. Jadi seenggaknya mereka berkerumun dengan suatu atau dengan orang yang ada di wilayahnya sendiri yang sudah biasa mereka bermasyarakat seperti itu. Nah, sehingga itu juga meminimalisir dalam artian menurut saya mengikuti protokol seperti apa yang dianjurkan pemerintah. Dan jika dilakukan di masing-masing banjar itu lebih bisa diprotek dari segi keamanannya, dan dari pecalang juga pasti akan memblokade atau memblokir bahwa siapa aja yang boleh masuk ke wilayah banjarnya seperti itu. Nah, jadi itu beberapa hal yang akan dia lakukan di desa. Jadi banyak manfaat sekali untuk lomba gogoh ini. Yang terpenting memang dalam berekspresi kita tidak terlalu bebas seperti dulu. Kita tidak bisa membuat apa yang kita pinginkan, itu memang benar sekali teman-teman. Namun seperti kata saya tadi, pemerintah sudah memberikan lampu hijau. Jadi kita hormati keputusan pemerintah juga, dan kita pun juga harus tetap melestarikan kebudayaan kita sebagai umat Hindu dan orang Bali tentunya. Sebagai generasi muda, jika kita sudah diberikan hal itu, kita jaga, kita bantu pemerintah juga, karena beliau pun juga pasti akan bingung untuk memutuskan ini bagaimana. Karena mau tidak mau yang namanya ngerupuk itu sudah pasti kerumunannya sangat besar, itu event yang terbesar yang ada di Bali, pasti menurut saya. Semua wilayah hampir seperti itu. Maka dari itu pemerintah pasti sudah bingung juga. Nah, karena pemerintah sudah memberikan lampu hijau dengan beberapa rambu-rambunya, ayolah kita sebagai generasi muda yang mulai memikirkan bagaimana teknisnya kita di lapangan, bagaimana seni-seninya kita dalam berekspresi untuk hari raya kita sendiri. Kita hormati hari raya kita hormati keputusan pemerintah, kita hormati juga keberagaman kita, dan kita hormati juga kebebasan berekspresi kita, namun tidak arogan. Nah, jadinya kita semua bisa berjalan dengan baik. Harapan yang sendiri adalah Nyepi ini bisa jalan dengan hikmat, kita sebagai umat Hindu menahan diri dan lain sebagainya. Itu tidak perlu saya jelaskan lagi. Satu penyepiannya bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda di Bali tetap bisa berekspresi dalam ogoh-ogoh dan tetap bisa berkarya, dan bagaimanapun seninya kita bisa keluarkan walaupun masih ada batasan-batasan. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak kurangnya, dan ini adalah pendapat saya sendiri dan tips yang bisa saya pikirkan. Jika memang bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di Bala Bali Channel. Dan teman-teman juga yang punya ide dalam ogoh-ogoh ini bisa komentar di kolom komentar. Oke, semua Om Santi 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 Om. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen channel Bala Bali, dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian. Matur suksma.